Alarm jam telah menunjukkan pukul 22, tapi seorang perempuan berusia 24 tahun itu belum juga bangkit dari meja kerjanya. Dia sibuk di depan komputernya memeriksa bursa saham perusahaannya. Suara ketukan itu membuatnya menoleh ke arah pintu. Seorang wanita masuk ke dalam ruangannya lalu membungkuk. Hormatnya sedikit terkejut dengan keberadaan wanita itu yang masih ada di kantor. Bapionim, Kim Tae-hyun datang demi Anda, ucap wanita yang tak lain adalah Mina, sekretaris sekaligus asisten pribadi Yen. Suruh dia masuk. Dan kenapa kau belum pulang, Mina? Bukankah aku menyuruhmu untuk pulang? Marah Yen. Maaf Bapionim, saya hanya tidak tega Anda sendirian di kantor selarut ini, ucap Mina menunduk. Tak perlu mengasihaniku, kau pulanglah, ujar yang mendatar. Ya Bapionim, saya permisi. Sung Mina membungkuk. Setelahnya dia keluar dari dalam ruangan Yen. Pintu ruangan Yen kembali terbuka. Seorang pria yang masih mengenakan setelan jas itu masuk, membuat Yen segera mematikan komputernya dan berdiri dari duduknya menghampiri lelaki bermarga Kim itu. Taeyong hanya membalas panggilan Yen dengan dahaman. Suasana dan posisi mereka benar-benar terasa sangat canggung bagi Taeyong dan entah kenapa dia benar-benar gugup. Apa benar aku menyedihkan? Tanya Yen mendongak menatap Taeyong. Aku tidak tahu, jawab Taeyong mengalihkan pandangannya ke arah lain setelah dia sengaja pandangannya bertemu dengan iris kecoklatan Yen. Tadi pagi kau mengatakan aku sangat menyedihkan. Kenapa? Apa alasannya sampai aku ini menyedihkan? Taeyong tak menjawab. Dia meletakkan tangannya di pundak Yen lalu mendorongnya sampai pelukan wanita itu terlepas. Aku sudah menyerahkan berkasnya padamu kan? Kalau gitu aku permisi karena kekasihku sudah menunggu di mobil. Ibu sudah pulang? Tanya Taeyong sambil mengucap puncak kepala Sejin. Belum mau menginap lagi di rumah? Tanya wanita itu pada Taeyong. Maaf, hari ini aku harus mengerjakan beberapa laporan untuk sidangku minggu depan. Lain waktu saja aku akan menginap. Baiklah, jawab Sejin. Bohong, Taeyong berbohong pada Sejin jika pria itu harus mengerjakan beberapa laporan. Nyatanya pria bermarga Kim itu sekarang ada di salah satu klub malam yang biasa dia datangi. Pengacara tampan itu kini duduk sendirian di meja bar sambil menyesap segelas vodka di tangannya. Pandangannya diarahkan ke segala penjuru klub. Kerutan samar tercetak di dahi mulusnya saat tak sengaja dia menangkap satu objek yang dia kenal. Lelaki itu berdiri dari duduknya dan mendekat ke salah satu sofa yang ada di pojok klub itu. Ayolah Nona. Bagi sang wanita yang ternyata adalah Yen, wanita itu dengan kesal menepis tangan pria yang menggodanya tadi dan sempoyongan ke arah Taeyong. Kau datang kemari? Tanyanya sambil mengalungkan kedua tangannya di leher. Taeyong menyambutnya dengan sigap memeluk pinggang Yen. Kau pasti mau mencampurku kan? Tapi aku sudah memesan supir pengganti. Aku akan membatalkannya. Raja wanita mabuk itu. Jadilah wanita lain, Sombin, ucap Taeyong pada salah satu kenalannya itu. Sombin mendengar kesal. Ya, bawalah wanita itu, tapi hati-hati. Kau tahu kan bagaimana cara aku bermain? Taeyong mengangguk mengerti. Dia segera merangkul Yen, membawa wanita mabuk yang beracun tak jelas itu keluar klub dan membawanya masuk ke dalam mobil.
Taeyong duduk di balik kemudi. Kau benar-benar menyusahkan, katanya. Kalau aku menyusahkan, kenapa kau menolongku? Umpat Yan berteriak dalam mode larinya. Taeyong terkejut dengan teriakan Yan. Wah, kau benar-benar sesuatu, cibirnya. Yan mulai bergerak tak nyaman, membuat Taeyong merunduk dalam hati. Pasti obat yang Sobin berikan padanya mulai bekerja. Taeyong tahu bagaimana cara lelaki warga Choi itu menerkam mangsanya, yaitu menaruh obat di minuman wanita yang dia temui, dan tentu saja hal yang berhasil menjadi korbannya. Yan mulai melangun, dia bergerak ke bak cacing kepanasan. Pengacara Kim, kenapa panas sekali di mobilmu? Tolong nyalakan AC-nya. Taeyong tak bergerak di tempatnya. Dia memandang diam sosok cantik yang berkeringat hebat dengan napas memburu membuatnya benar-benar panas. Lalu Yan melepaskan blazernya, menyisakan dress. Wanita mabuk itu berontak, berusaha melepaskan ikatan tangannya yang terikat dengan dasi milik pria yang duduk di balik kemudi. Mulutnya ditutup mengeluarkan suara karena sebuah sapu tangan yang membungkamnya. Keringat memanjari pelipis wanita itu. Napasnya yang memburu begitu menunjukkan betapa tersiksanya dia menahan gejolak akibat reaksi dalam tubuhnya. Yan, wanita mabuk itu lagi-lagi merontak, berusaha melepaskan tangannya, memberikan tatapan memohon pada Taeyong. Miani Yan, si ucap dia itu kemudian segera melajurkan mobilnya berniat mengantarkan wanita itu pulang. Empat pria tampak duduk di kamar di depan sana. Ada pemeriksaan polisi. Dia memandang Yan yang masih saja meronta di dalam tempat duduknya. Kau tunjuk Taeyong pada wanita itu. Kau benar-benar wanita yang menyusahkan, Han Yan. Geramnya kemudian melepaskan ikatan tangannya serta mengeluarkan sapu tangan itu dari dalam mulut Yan. Sangat panas, paman penculik, boleh aku? Wanita itu menekankan tubuhnya ingin meraih wajah Taeyong, tapi laki itu dengan cepat menginjak pedal gasnya sehingga Yan terjungkal ke belakang dan kepalanya membentur sandaran mobil dengan kuat. Dan hasil, wanita itu tak sadarkan diri. Apa dosaku di kehidupan sebelumnya hingga terus bertemu wanita ini, Tuhan? Kesal Taeyong. Mobil lelaki itu kemudian berhenti tepat saat polisi memberhentikannya. Dia segera menurunkan kaca mobilnya dan tersenyum pada polisi itu. Selamat malam, Tuan, maaf mengganggu perjalanan Anda. Biar saya lihat kartu tanda pengenal dan SIM Anda. Dia mengangguk kemudian menyerahkan dua kartu itu. Sekarang lagi yang masih pingsan di tempatnya. Dia takut jika wanita itu bangun tiba-tiba. Dia terdiam sejenak melihat isi dompet wanita itu, kemudian segera mengambil KTP Yan dan memberikannya pada polisi. Polisi itu kemudian menyerahkan 3 kartu itu pada Taeyong kembali. Terima kasih atas kerjasamanya, Tuan. Selamat berkendara dan tetap patuhi peraturan, ucap sang polisi. Taeyong tersenyum dan kembali melajukan mobilnya sampai akhirnya mereka sampai di depan apartemen Yan. Taeyong menghela napasnya. Dia memandang Yan yang entah mengapa pingsan atau tidur itu. Kenapa rumahmu harus ada di lantai paling atas, wanita? Kalau lelaki itu lagi saat berbeda di dalam lift yang terasa berjalan sangat lambat. Apa dingin?
Lirian itu membuat Taeyong berhenti meracau. Dia terdiam menoleh ke sisi kanannya yang tepat ada wajah Ian yang sedang memejamkan mata. Pelukan di lehernya terasa mengering. Apa ini hangat? Terima kasih. Kuman Ian lagi. Taeyong terdiam melihat wajah Ian yang tersenyum dalam tidurnya. Senyum yang sangat cantik dan berhasil membuatnya tidak. Taeyong menggelengkan kepalanya. Astaga, Kim Taeyong, apa yang kau pikirkan? Rutuknya. Pintu lift terbuka. Taeyong keluar dan menuju pintu apartemen. Ian dia menarik satu tangan Ian untuk sidik jari wanita itu dan otomatis pintu apartemen itu terbuka. Taeyong masuk ke dalam, lepaskan sepatunya dan membawa Ian masih ia gendong itu ke dalam sebuah kamar yang ada di apartemen mewah tersebut. Punggungku rasanya akan patah. Ringisnya memijat kedua pundaknya setelah membaringkan Ian di atas ranjang. Pria itu kemudian melepaskan tas Ian yang mengalun di lehernya dan meletakkannya di atas meja makan. Hendak pergi dari sana, tangan Taeyong digenggam erat oleh Ian. Apa, jangan pergi, lirik wanita itu dalam tidurnya. Taeyong terdiam di tempatnya. Dia menunduk memandang bagaimana eratnya genggaman tangan wanita itu. Taeyong terdiam cukup lama memandangi wajah Ian yang tengah tertidur pulas itu. Lelaki itu pun menggeleng pelan. Dia tidak bisa untuk tinggal. Ian berteriak membuat benda berbentuk bulat yang ada di lantai itu berhenti berceloteh. Wanita itu kemudian bangun dari tidurnya dan mulai meringis memegangi kepalanya. Kepalaku pasti akan sangat mabuk semalam, monolog Ian secara berusaha bangkit dari ranjang dengan perlahan. Dia menyenggol benda bulat yang ada di lantai, membuatnya menunduk dan memasang raut julidnya. Sampai di ruang makan, wanita itu terdiam memandang makanan yang tertata rapi di atas meja. Bibi Kang, sudah aku bilang jangan mengantar sarapan, dasar keras kepala. Ian kembali mendekat meja makan. Dia kembali terdiam menatap satu mangkok berisi sup pengar. Dari mana Bibi Kang tahu aku mabuk? Pertanyaan itu terlontar dari mulut Ian. Tak ambil pusing, gadis itu pun duduk di salah satu kursi dan mulai menikmati makanan tersebut yang dia yakini dari Bibi Kang. Setelah memutus perjalanan tersebut, Ian dengan cepat meletakkan ponselnya dan masuk ke dalam kamar mandi. Dia harus mandi dan berganti pakaian dengan cepat jika tidak ingin mempermalukan dirinya karena terlambat ke acara penting itu. Di tempat lain, di dalam mobil mewah itu, Taeyong duduk bersama sang ayah menuju suatu tempat. Kau bekerja lembur lagi? Tanya Tuan Kim. Iya, jawab Taeyong. Tuan Kim merangkul putra semata wayangnya tersebut dan mengusap rambutnya. Siapa orang yang tega membuat putraku ini sering lembur dan akhirnya mengantuk seperti ini? Aku harus menghukum orang itu, ucapnya. Taeyong tertawa pelan mendengar guyonan sang ayah. Aku bukan anak kecil lagi, ayah, seru Taeyong berpura-pura kesal. Pasang ayah dan anak itu saling tertawa, membuat sekretaris Kim yang sedang menyetir itu tersenyum melihat kedekatan mereka. Tidak banyak yang tahu di balik wajah dingin dan penuh ketegasan pimpinannya tersebut, Tuan Kim Jae-hyuk adalah orang yang sangat hangat dengan keluarganya.
Siapa? Tanya Taeyong. Kita akan bertemu dengannya hari ini. Ayah harap kalian bisa